Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ustadz Sam, Bapak Ustadz Ade, dan Bapak-bapak santri Berkah Mulia Indonesia. Alhamdulillah hari ini tanggal 9 Muharram tahun 1444 Hijriah atau 7 Agustus 2022 kita kembali mengadakan kajian tematik yang temanya tanda-tanda mendapatkan hidayah taufik. Pematerinya Bapak Ustadz Dr. Andes Ade Tantan Budi Rahmat Hafidhahullah. Susunan acara hari ini adalah pertama saya sudah buka, lalu tilawah surat Al-Kahfi ayat 28 sampai 30 oleh Bapak Sohibul Hadi dan terjemahan oleh Bapak Agus Sidik. Selanjutnya kata dari Ketua Asatid Berkah Mulia Indonesia Bapak Syam. Setelah itu baru pemaparan materi inti kajian yaitu oleh Ustadz Ade Tatan Budi Rahman. Dan sampai jam 21.10. Selanjutnya dilanjutkan dengan soal tanya jawab. Saya kira itu susunan acara kajian tematik online. Langsung saja kepada Bapak Sohibul Hadi, monggo silakan tilawah surat Al-Kahfi ayat 28 sampai 30. Tafadhol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidzalimina naron ahata bihim suradikuha wa iyastaghitsu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bisa syarabu wa sa'at murtafaqa innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Shadaqallah. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya
dan keadaannya sudah melewati batas. Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Solihul Hadi dan Pak Agus Sidik. Selanjutnya kata dari Ketua Asatid Berkah Mulia Indonesia. Monggo Pak Sam, dipersilakan. Matur suwun. Dan MC-nya yang luar biasa malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Yang kami hormati, kami muliakan orang tua kami, juga teman kami, sahib kami, teman perjuangan kami, Bapak Iwan Hambali, yang telah memberikan kontribusi terbaik untuk di Berkah Mulia Indonesia ini, sehingga teman-temannya diajak semua dari mana-mana itu, termasuk ada tadi Pak Agus itu ya, teman lama beliau bisa ikut ngaji ke Berkah Mulia Indonesia. Tak lupa kepada semua asatid yang ikut hadir, baik asatidah juga yang hadir, dan juga kepada seluruh peserta di kajian Berkah Mulia Indonesia, baik grup ikhwan atau grup akhwat yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Ini adalah malam yang mulia, ini malam tanggal 10 Muharram. Malam tanggal 10 Muharram adalah malam yang Allah muliakan, dan besoknya kita ada sunnah dari Rasulullah untuk apa? Puasa tanggal 10. Maka saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada keluarga saya untuk bersiap-siap sahur. Jangan lupa Bu ya, besok sahur gitu kan, nih sampai istri saya biar siapin sahur gitu kan. Sahur gitu ya, sahur jangan lupa, hanya sehari saja tuh, sehari gitu kan, sehari kita menke, nek cara jebune di menke, besok kita akan puasa insyaallah. Puasa. Dan semoga puasa kita diterima oleh Allah SWT. Bapak Ibu, saya akan sampaikan pesan dari Nabi kita Muhammad SAW terkait dengan kesungguhan lewat dari Imam Muslim. Beliau sabda, ikhris ala ma yanfa'uka wala wasta'in billah wala ta'jaz. Ikhris ala ma yanfa'uka, dan bersemangatlah kalian. Bersemangat kalian dengan apapun yang bermanfaat untukmu. Wasta'in billah, dan minta pertolongan kepada Allah. Wala ta'jaz, dan jangan kalian itu loyo alias lemah, lesu gitu kan, jangan. Jamaah sekalian, ini adalah motivasi langsung dari Rasulullah SAW supaya kita itu ketika melihat peluang-peluang kebaikan, ayo semangat gitu ya. Semangat. Ikhris dia kata harasa, enggak pernah puas ya kan. Semangat ada kesempatan berbuat baik, termasuk di sini adalah yuk Bapak Ibu peserta pengajian Berkah Mulia semangat hadir
sekali semangat hadir. Kan saya perhatikan betul, ya kan? Saya ngajar itu sambil nengok-nengok kelas, Pak ya. Ketika masuk jam berapa, Bapak ini masuknya jam berapa, saya cek ini. Ada yang datang jam 8:15, ada yang datang yang setengah 9, ada yang datang jam 9. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Ini sibuknya Bapak sekalian yang luar biasa. Ayo kita luangkan waktu kita. Ya kan, kesibukan kita di dunia ini nggak akan pernah ada habisnya. Tidak akan pernah ada habisnya sekalian. Yuk kita kuncinya, keywordnya luangkan waktu kita. Hari ini, jam ini saya akan ngaji. Saya akan menemui guru saya. Ini lihat online semua Pak ya, ya kan? Jadi mohon maaf saya itu prihatin gitu, lihat kondisi sekarang itu. Ini gurunya udah siap standby. Jam setengah 9 Pak, belum datang. Usahanya DWA. Ya Allah, Ustaz, belum ada yang datang. Iya nih, belum ada yang datang itu. Saya jawabannya ngenes itu. Mohon maaf ini bukan di grup saya ya. Di grup para Ustaz Riko, Ustaz Asep, Ustaz Dindin itu. Subhanallah wala quwata illa billah. Itu. Ini gurunya sudah standby 10 menit atau 15 menit yang lalu. Ini belum, ini bagaimana kondisi kita seperti ini gitu ya. Makanya saya sampaikan Rasulullah, ikhris ala ma yanfa'uka. Semangat dengan hal yang bermanfaat untuk kita. Dan tidak ada yang paling bermanfaat untuk kita kecuali dalam makalah perbaikan masalah agama kita. Dan beruntung sekali Bapak Ibu dibimbing oleh orang-orang yang baik, yang bagus agamanya. Betul-betul kita pilih ini sehingga bisa tinggal cuman Quran Pak, itu bimbingan agama juga di situ ada. Gitu ya. Semoga apa yang saya maksud ini juga bermanfaat kami para ustadz yang baturi, yang ngancanin jenengan, Bapak dan Ibu, ya kan? Ada juga ibu-ibu itu ustadzahnya nunggu 30 menit belum datang-datang. Dia kemudian ke saya, "Ustaz gimana saat ini? Tutup aja." Tutup, nggak usah di ini. Gitu saya. Jadi 30 menit kalau nggak datang tutup saja. Itu kan, nggak usah dilayani gitu. Ini peringatan kita semuanya sekalian. Ayo semangat hadir. Semangat kita menghargai ilmu. Semangat menghargai guru kita. Itu. Mereka sungguh-sungguh mengajar, Pak. Bapak Ibu. Kita juga semangat hadir di laptop begini, serius, saya bisa minum kopi, bisa ngeteh gitu kan. Kurang apa lagi? Yuk kita semangat lagi. Demikian sampaikan semoga manfaat untuk kita semuanya. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC kita, Bapak Wahyu. Monggo. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz Sam. Selanjutnya materi inti dari kajian tematik ini, tanda-tanda mendapatkan hidayah taufik. Mari kita simak dengan seksama tausiah dari Bapak Ustadz Dr. Andes Ade Tatan Budi Rahman. Hafidhahullah. Monggo Pak Ade, dipersilahkan. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anna hadza sirata mustaqim fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Shadaqallahu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan Allah muliakan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah atas anugerahnya yang tak terhingga. Alhamdulillah, di antara nikmatnya,
pada saat ini kita bisa dipertemukan dengan teman-teman kita, rekan-rekan kita seperjuangan satu akidah. Yang sama-sama insya Allah kita akan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepadanya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada panutan kita, suri tauladan sejati kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya. Tidak ketinggalan kita semua, mudah-mudahan menjadi pengikut yang setia, menghidupkan sunnah-sunnahnya, hingga kita mendapat syafaat nanti yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, di dalam hidup di dunia ini memang manusia tidak lepas dari berbagai macam persoalan hidup. Setiap individu, setiap manusia pasti akan mengalami berbagai masalah. Yang mana masalah itu sebagai bentuk ujian, khususnya buat orang-orang yang beriman. Nah, maka insya Allah dengan dasar keimanan, dengan dasar ketakwaan, berbagai macam persoalan dan permasalahan hidup ini akan dapat diselesaikan insya Allah. Untuk menghadapi itu semuanya, ada suatu hal yang sangat-sangat penting. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berbagai macam fasilitas dalam hidup ini dengan sifat rahmannya, maka di sini orang beriman akan berpikir, dengan menjalani berbagai macam aktivitas dalam hidup ini, apakah kita punya nilai di hadapan Allah atau tidak? Itulah salah satu yang dipikirkan oleh orang yang beriman. Tetapi untuk orang yang tidak beriman, itu tidak akan berpikir seperti itu. Berpikirnya adalah berpikir agnotisme. Bagaimana supaya kita meraih harta yang banyak? Bagaimana supaya kita memiliki jabatan yang tinggi? Itulah orang yang tidak beriman. Tetapi kalau orang beriman, sebaliknya. Apakah semua aktivitas yang kita lakukan dari pagi sampai sore selama 24 jam, apakah ada nilai di hadapan Allah? Tidak. Artinya dengan aktivitas ini Allah ridho enggak? Itu yang dipikirkan. Kemudian selanjutnya ada sesuatu hal yang sangat-sangat penting. Apa itu? Itu hidayah. Yang mana pada dasarnya hidayah ini sudah diberikan kepada seluruh umat manusia, kepada semua tanpa pandang bulu. Hanya di antaranya ada orang yang menerima hidayah itu, ada yang tidak menerima hidayah itu. Ada yang diterangkan hatinya oleh Allah, ada yang digelapkan hatinya oleh Allah. Sehingga tergantung bagaimana manusia-manusia memilih tentang apa yang terpenting bagi dirinya. Nah, maka inilah yang paling penting. Yang paling penting dalam hidup ini adalah petunjuk dari Allah menuju kebaikan, menuju kebenaran, yang mana kebenaran itu akan jadikan proses untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut dengan hidayatul taufik. Yang mana oleh para ulama disebutkan berbagai macam hidayah. Ada hidayatul gharizah, ada hidayatul fikri. Itu yang diberikan kepada manusia.
Artinya untuk menjalani hidup dan kehidupan, supaya hidup itu sempurna. Tetapi ada satu hidayah yang sangat-sangat penting untuk hidup itu, yaitu hidayah taufik. Yang mana hidayah taufik itu hanya akan diberikan kepada manusia-manusia pilihan Allah. Di antara manusia-manusia pilihan Allah, disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 68. Itu yang pertama adalah minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wasyalihin. Itulah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang kita harapkan. Kita berusaha mengikuti 4 kelompok yang tadi. Seandainya kita mampu mengikuti 4 kelompok yang tadi, maka kita akan menjadi orang yang selamat, orang yang bahagia, orang yang beruntung, orang yang mendapat kemenangan. Saking pentingnya hidayah tadi, maka Allah pun memberikan suatu tarbiyah ruhiyah di dalam sholat 5 waktu. Inilah pentingnya sholat. Yang mana hakikat daripada sholat ini adalah tarbiyah ruhiyah. Artinya penguatan dan pengharapan. Di sana di dalam sholat kita bacakan surat Al-Fatihah. Artinya makna daripada itu, kita diperintahkan oleh Allah, kita ditekankan oleh Allah untuk memohon, untuk berharap hidayah taufik sehari semalam sampai 17 kali. Di dalam surah Al-Fatihah yang diwajibkan di dalam sholat dan kedudukannya sebagai rukun sholat. Di sanalah ada unsur tarbiyah ruhiyah untuk membentuk kepribadian muslim yang utuh. Di dalam surat Al-Fatihah ada 2 yang penting. Yang pertama adalah sebuah pernyataan, sebuah perjanjian di hadapan Allah. Yang mana perjanjian itu akan membawa efek yang baik. Perjanjian itu akan membawa kita ke surganya Allah. Perjanjian itu akan menjadikan kita hamba-hamba Allah yang benar. Hamba-hamba Allah yang teguh. Hamba-hamba Allah yang kokoh dalam mempertahankan kebenaran. Pernyataan itu adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ini merupakan satu sumpah, satu perjanjian di hadapan Allah. Yang mana harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana penghambaan kepada Allah itu? Maka untuk menyempurnakan penghambaan dilengkapi dengan satu pengharapan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Itulah kita memohon hidayah, saking pentingnya hidayah. Arti hidayah ini adalah hidayah taufik. Yang mana secara garis besarnya, hidayah itu ada 2. Yang pertama adalah hidayatul ilmi. Artinya, setelah manusia diberikan fasilitas hidup oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup, maka di sini manusia dikasih ilmu dari berbagai macam ilmu. Khususnya ilmu tentang pengenalan kepada Rabb-nya, pada Allah. Ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu syariah, atau ilmu fikih. Nah, hanya dengan hidayah ilmi ini sebagai jalan untuk menuju hidayah taufik sebetulnya.
Ketika kita memiliki ilmu pengetahuan, maka kita akan semakin tahu tentang kebesaran Allah. Ketika kita mengenal ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu tentang akidah, itu adalah jalan untuk menguatkan keyakinan kita kepada Allah, bahwa kita adalah sebagai hamba Allah. Nah, maka disinilah dengan hidayah ilmi belum tentu orang mendapat hidayah taufik. Buktinya atau kenyataannya, banyak orang yang ilmunya tinggi, banyak orang yang pinter, segala macam dikuasai dengan ilmunya, tapi dalam pengamalan tidak ada. Dia tahu sholat itu wajib, tapi tidak dilaksanakan sholat itu. Dia itu tahu Al-Quran itu firman Allah, wahyu dari Allah, tapi dia jauh dengan Al-Quran. Jarang membaca Al-Quran. Bahkan merasa gelisah dengan bacaan Al-Quran. Ada itu seperti itu. Padahal sudah dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah belum adanya hidayah taufik. Maka hidayah taufik inilah yang sangat penting untuk kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka di sini ada beberapa kriteria atau tanda-tanda orang yang mendapatkan hidayah taufik. Dalam aplikasinya, orang yang mendapatkan hidayah taufik artinya ketika dia mengakui sebagai hamba Allah, maka dia akan melakukan 3 hal. 1, dia akan punya kecenderungan untuk mencari ilmu tentang syariat. Itu yang pertama. Kemudian ilmu itu akan betul-betul diamalkan. Dan setelah diamalkan, maka hatinya akan diluruskan dengan hati yang ikhlas hanya untuk Allah semata. Tidak ada artinya orang yang berilmu tapi ilmunya tidak diamalkan. Dan juga tidak ada artinya orang yang beramal walaupun memakai ilmu tapi dengan amalnya tidak ikhlas. Masih ingin dilihat manusia, masih ingin dipuji manusia, atau ada faktor X dalam hatinya. Nah, itu artinya belum dapat hidayah taufik. Dan seperti apa orang yang mendapatkan hidayah taufik? Maka di sini salah seorang ulama menyampaikan ada beberapa kriteria yang mendapat hidayah taufik. Yang pertama adalah dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan ajaran Islam. Jadi ketika ada perintah Allah, tidak sami'na wa asoina, tapi sami'na wa ata'na. Dia yakin Allah tidak semata-mata memberikan perintah kecuali untuk kemanfaatan dirinya. Karena Allah tidak butuh apa-apa. Yang butuh adalah manusia kepada Allah. Yang butuh adalah makhluk kepada Allah. Allah tidak membutuhkan apa-apa. Dengan adanya berbagai macam perintah Allah melalui syariatnya, justru adalah untuk kepentingan manusia itu sendiri. Maka dia akan mudah untuk melaksanakan apapun yang berdasarkan syariat. Dia jauh dengan masjid rumahnya. Ketika terdengar suara azan, dia sadar, alhamdulillah. Apa hakikat hidup ini? Hakikat hidup ini adalah pendekatan kepada Allah. Hakikat hidup ini adalah mencari ridho Allah. Hakikat hidup ini adalah melaksanakan perintah Allah. Hidup hanyalah sementara.
Hidup adalah menunggu kematian. Dan kita akan dipinta pertanggungjawaban. Ketika datang suara azan, Allahu Akbar, dia sadar. Ya Allah, Alhamdulillah. Ini adalah panggilanmu untuk menghadapmu. Dan Alhamdulillah, saya belum dipanggil ke alam kubur. Tapi saya masih dipanggil untuk sholat. Menghadapmu, ya Allah. Itulah salah satu kriteria orang yang mendapatkan hidayah taufik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 125, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid ayudillahu yaj'alahu sadrahu dhayyqan harajan ka'annama yas'adu bis sama. Itu firman Allah. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah suatu hidayah, maksudnya hidayah taufik di sini, maka akan dimudahkan dadanya, akan dimudahkan hatinya untuk tergerak langsung melaksanakan ajaran Islam. Apa yang diperintahkan Allah, sami'na wa ata'na. Gampang sekali. Disuruh mencari ilmu, cepat. Disuruh sedekah, tidak perhitungan. Karena dia tahu tentang makna daripada sedekah. Banyak firman-firman Allah, banyak hadis-hadis tentang sedekah. Dia tahu dengan ilmunya, dan ilmunya langsung diamalkan. Tapi sebaliknya, orang yang tidak mendapatkan hidayah taufik, walaupun dia tahu tentang perintah Allah, digambarkan, wa may yurid ayudillahu yaj'alahu sadrahu dhayqan harajan ka'annama yas'adu bis sama. Barang siapa yang tidak dikasih hidayah taufik oleh Allah, maka Allah akan menjadikan dadanya sempit. Susah untuk melaksanakan ajaran Islam. Susah untuk melaksanakan perintah Allah. Malas. Seolah-olah dia akan naik ke langit. Digambarkan di dalam Al-Quran seperti itu. Padahal dia sebetulnya tahu, bukan tidak tahu, tahu sebetulnya. Tapi karena Allah tidak menghendaki hidayah taufik tadi, maka bagaimanapun dia sulit untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah taufik dan kita mudah untuk melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah, apapun panggilan Allah. Bagaimanapun ketentuan-ketentuan yang digariskan dalam agama Allah, kita ikuti, sami'na wa ata'na. Kan itulah salah satu tanda-tanda orang yang mendapat hidayah taufik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, tanda yang kedua, orang yang mendapatkan hidayah taufik adalah orang yang iktisam billah, berpegang teguh kepada Allah. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila syiratim mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah, sungguh Allah telah menunjuki ke jalan yang lurus. Nah, itulah. Karena dia tuh teguh, kokoh, berpegang kepada tali Allah. Apa yang disebut dengan tali Allah? Di sini ulama tauhid ya berbeda pendapat, tapi tujuannya sama. Ada yang menyebut tali agama Allah itu adalah dinul haq. Karena Rasul diutus untuk menyampaikan petunjuk dan dinul haq. Itu menurut para ulama. Kemudian ada ulama yang menyebutkan yang disebut dengan tali Allah itu wa'tasimu bihablillah. Itu adalah Al-Quran
kemudian sunnah, kemudian perilaku para sahabat yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah tali Allah. Dia berpegang teguh kepada tali Allah dengan sekuat-kuatnya, berpegang kepada Al-Qur'an, berpegang kepada sunnah Rasulullah dan sunnah para sahabatnya. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila syiratil mustaqim. Nah, karena Rasulullah SAW ketika Haji Wada pernah menyampaikan suatu nasihat, yang mana dengan nasihat ini para sahabat menangis. Karena seolah-olah wasiat ini adalah wasiat yang terakhir buat kita, buat umat Nabi Muhammad SAW yang ada pada saat itu. Bahkan beliau menyampaikan dengan nada yang bergetar, menyampaikan ini, nasihat ini. Apa nasihatnya? Qad taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadilu abada kitaballah wa sunnata rasulih. Telah aku tinggalkan dua pusaka, yang mana apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Nah, itulah. Jadi tanda orang yang mendapatkan hidayatul taufik yang kedua adalah iktisam billah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali Allah dengan berjamaah, dengan mempersatukan hati-hati di antara orang-orang beriman untuk senantiasa berada dalam suatu manhaj untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tanda-tanda orang yang mendapat hidayah taufik yang ketiga, dia itu hatinya itu lembut. Linul qulub li dzikrillah. Lembut ketika disebut nama Allah. Ketika dikasih nasihat itu dia langsung hatinya luluh. Di sana itu artinya dia pasrah kepada nasihat itu. Isi daripada nasihat itu, dia melakukan nasihat itu. Ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama di dalam surat Al-Anfal ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ketika disebut nama Allah, maka bergetarlah hatinya. Bergetar. Mengapa sampai bergetar? Wasilahnya, intinya adalah dengan hidayah taufik. Dengan ilmu yang makrifatnya, dia sudah benar-benar yakin kepada Allah. Dia mencintai Allah. Dia takut kepada Allah. Dia malu sama Allah. Coba aja logikanya begini ya. Ketika kita mencintai sesuatu atau mencintai seseorang, pasti di sana ada rasa rindu ingin bertemu. Karena kita sudah betul-betul mencintai dia. Ketika terdengar suaranya atau disebut namanya oleh orang, pasti hati akan bergetar. Ini apalagi orang beriman di hadapan Allah. Ketika disebut nama Allah, maka bergetar hatinya. Wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Kemudian ketika diperdengarkan ayat-ayat Allah,
maka semakin bertambah dan bertambah imannya. Terus bertambah. Bukan malah menjauh, tapi dia merenung, mentadaburi. Semakin kuat, semakin bertambah, semakin kokoh, semakin teguh hatinya ketika dibacakan ayat-ayat Allah di sana. Itu loh orang-orang yang mendapatkan hidayah taufik. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan dalam segala kehidupannya dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian digambarkan kembali oleh Allah di dalam surat Az-Zumar ayat 23. Allahu nazzala ahsanal hadis kitabam mutasyabiha masanya taqsha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallah yahdi bihi may yasha wa may yudlilillahu famalahu min had. Allah telah menurunkan suatu perkataan yang luar biasa, perkataan yang hebat, perkataan yang baik, yang mana perkataan itu berulang-ulang dan serupa nilainya, yaitu Al-Quran. Kemudian ketika dia mendengar kata-kata itu, kalimat-kalimat Al-Quran itu, taqsya'iru di sana, bergetar kulitnya. Juludul ladina yakhshawna rabbahum, karena takut kepada Allah. Itulah tanda-tanda orang yang mendapat hidayah taufik. Bergetar. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian hatinya luluh, hatinya lembut, dan dia tenang dalam hidupnya ketika dia ingat kepada Allah. Karena dia merasa tidak ada harapan yang lebih besar kecuali harapan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah segala-galanya. Kata Allah, "Dzalika hudallah yahdi bihi may yasha'u." Itulah orang yang diberikan petunjuk oleh Allah bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa disesatkan oleh Allah, maka tidak akan ada yang bisa mendapatkan petunjuk. Itulah yang ketiga. Tanda-tanda orang yang mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat. Yang keempat, ketika dia diperintahkan sholat, ada perintah sholat, dia senantiasa menjaga waktu sholat. Memelihara sholat. Karena dia tahu bahwa kedudukan sholat itu adalah kedudukan yang paling tinggi. Untuk membedakan mana orang yang beriman, mana orang yang tidak beriman. Untuk membedakan mana kafir, mana muslim. Sebagai tiangnya agama. Sebagai amal yang pertama kali akan dihisab. Dia sadar, akhirnya dia betul-betul menjaga, memelihara sholat. Khusyuk di dalam sholatnya. Ketika dia ditimpa dengan berbagai macam persoalan seperti yang disebutkan, maka dia mengikuti perintah Allah di dalam Al-Quran. Sebagaimana digambarkan oleh Allah, difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Nah, jadi ketika kita ditimpa berbagai macam persoalan, permasalahan, itulah solusinya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kemudian ayat selanjutnya, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin.
Dan yang demikian itu sangat sulit bagi kebanyakan manusia. Allah memaklumi. Sangat sulit. Wa innaha lakabiratun illa alal khosyiin, kecuali orang-orang yang khusyuk. Berarti tanda orang yang mendapatkan hidayah taufik adalah orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Siapa orang yang khusyuk itu? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang benar-benar yakin bahwa dia itu akan bertemu dengan Allah dan akan kembali kepada Allah. Yang hakikatnya kita hidup ini adalah dari Allah. Kemudian dalam proses hidupnya melaksanakan perintah Allah. Dan ujung-ujungnya bagaimanapun kita akan kembali kepada Allah. Kita akan meninggal, kita akan mati, kita akan kembali kepada Allah. Kita akan mempertanggungjawabkan sebagai macam perilaku kita ketika di dunia, akan kembali kepada Allah semuanya. Dan orang-orang beriman itu justru ingin cepat bertemu dengan Allah. Nah, dia ibaratkan ketika sholatnya, seolah-olah dia sedang bertemu dengan Allah. Sedang berdialog dengan Allah, sedang berbincang-bincang dengan Allah. Ketika mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Selain Allah tidak ada apa-apanya. Selain Allah kecil, tidak ada apa-apanya. Allah Maha Besar. Baru satu kalimat Allahu Akbar saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pernah kejadian ketika itu Imam Ali memperhatikan sholatnya Abu Bakar Siddiq. Ketika Abu Bakar Siddiq, sahabat Nabi yang pertama mengucapkan takbir, dia sudah meneteskan air mata. Kemudian meneruskan sholatnya. Terus air matanya bercucuran, lebat air matanya terus. Sampai jenggotnya, jubahnya basah dengan air mata. Itu Abu Bakar Siddiq. Diperhatikan oleh Imam Ali. Padahal Imam Ali itu kan sahabat juga. Ya Rasulullah. Kenapa ya? Ada apa Ali? Kok Abu Bakar ketika sholat jenggotnya, gamisnya basah ya Rasulullah? Emang kenapa? Iya, basah dengan air matanya. Bukan basah dengan keringat, dengan air mata. Kenapa aku tidak bisa begitu? Tidak bisa seperti Abu Bakar. Mungkin Imam Ali pun mengeluarkan air mata, tapi tidak sebanyak Abu Bakar. Gitu. Abu Bakar Siddiq. Bagaimana jawaban Rasulullah? Jawaban Rasul sangat menyentuh hati. Ini pembelajaran bagi kita semua. Wahai Ali, kata Rasulullah. Bekunya air mata itu karena kerasnya hati. Coba bayangkan. Kerasnya hati itu karena kita banyak dosa. Banyaknya dosa itu karena kita terlalu banyak angan-angan yang aneh-aneh. Kita banyak angan-angan. Dan banyak angan-angan itu karena kita masih mencintai dunia. Dan cinta dunia itulah pangkal dari segala kerusakan. Masya Allah. Itulah. Jadi ketika kita sholat sudah sejauh mana ya? Apakah ketika kita sholat banyak ingat kepada Allah, apa kita banyak kepada aktivitas kita ya? Ini sebagai bahan introspeksi buat diri kita. Nah, maka disinilah salah satu tanda orang yang mendapatkan hidayah taufik adalah orang yang khusyuk di dalam sholatnya.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kelima, tanda-tanda orang yang mendapatkan hidayah taufik, dia selalu berhati-hati ketika mendengarkan perkataan seseorang. Dia tidak mudah terpengaruh, tidak mudah mengikuti. Mengapa demikian? Karena dikhawatirkan ketika dia mengikuti apa yang dikatakan oleh seorang yang memberikan nasihatnya, takut itu adalah nasihat yang salah. Takut itu adalah perkataan yang tidak boleh diikuti. Tetapi dia tetap menjadi pendengar yang baik. Dia dengarkan kalimat-kalimat orang, dia dengarkan pengaruh orang, tetapi dia pandai memilih yang terbaik. Mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita ikuti, mana yang harus kita amalkan. Mengapa demikian? Dia hati-hati karena nanti akan dipinta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentang perkataannya, tentang sikapnya, tentang tindakannya, nanti akan dipinta pertanggungjawaban di hadapan Allah kalau mudah terpengaruh oleh orang lain. Di dalam surat Az-Zumar ayat 19, alladzina yastami'unal qawla wa yattabi'una ahsana. Jadi orang-orang yang mendapat hidayah taufik itu, dia mendengarkan perkataan seseorang, tapi dia akan mengambil yang terbaik. Mengambil mana yang benar. Dan yang benar itulah yang dia lakukan. Dalam surat Al-Isra ayat 36, Allah Subhanahu berfirman, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kulun ulaika kana mas'ula. Janganlah kamu mengikuti sesuatu tanpa kalian betul-betul paham dengan pengetahuannya, dengan apa yang ia sampaikan. Karena hati, penglihatan dan pendengaran akan dipinta dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna sam'a wal basara wal fu'ada. Karena telinga, mata, hati akan dipinta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kulun ulaika kana mas'ula. Nah, jadi dia selalu berhati-hati ketika melakukan ajakan orang lain atau nasihat orang lain. Tetapi dia akan mengambil yang terbaik. Itu yang kelima. Di sini mudah-mudahan cukup waktu ya. Ada semuanya, ada 7. Kita langsung aja ya. Kemudian yang keenam. Yang keenam adalah sabar. Orang yang mendapat hidayah taufik itu adalah orang yang sabar. Sabar artinya menahan diri dari segala tindakan yang negatif ketika kita mendapat satu tekanan. Ketika kita mendapat satu ujian. Ketika kita mendapat satu musibah. Itu sabar. Tetapi Imam Ghazali membagi sabar kepada 3. Sabar dalam ketaatan, sabar ketika kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, kemudian sabar ketika kita dapat musibah. Nah, disinilah orang sabar di sini akan diberikan suatu derajat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan pahala yang besar.
dengan surga Aden. Ketika di dalam surat Al-Asr disebutkan, difirmankan oleh Allah, wattawassaw bis sabr, dan kita harus saling berwasiat dalam kesabaran. Mengapa? Karena ketika kita melakukan suatu kebaikan, maka di sana akan banyak berbagai macam tantangan. Ya. Kalau kita tidak sabar, nah maka kita pun akan lemah. Maka di sana kita harus sabar. Pasti banyak godaan-godaan di sana. Iblis pun berjanji. Iblis berjanji kepada Allah. Bisa kita lihat dalam surat Al-A'raf ayat 15 dan 16. Ya Allah, karena Engkau telah memutuskan aku adalah sesat, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. Nah, ini iblis nih. Kelakuan iblis. Akan menggoda manusia, akan menjerumuskan manusia, sehingga akan sedikit sekali hamba-hambamu yang bersyukur kepadamu. Aku akan mendatangi mereka manusia-manusia. Dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Terus akan kami serang sebelum hari kiamat tiba. Itu janji iblis. Iblis bersungguh-sungguh. Makanya kalau kita tidak bersungguh-sungguh, nah itulah sangat-sangat berat sekali. Maka disinilah fungsi sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar ketika melaksanakan perintah Allah, ketika menjauhi larangan Allah, ketika terkena dengan berbagai macam musibah, maka Allah akan berikan pahala tanpa batas. Orang-orang yang diberikan hidayah atau taufik adalah orang-orang yang sabar. Masyiral muslimin rahimakumullah. Karena hidup ini adalah ujian. Semuanya akan diuji oleh Allah, terutama orang-orang beriman. Asiban nasu atraku ayyaqulu amana wa hum la yuftanun. Kata Allah begitu. Dalam surat Al-Ankabut ayat 2. Apakah mereka mengira bahwa mereka itu dibiarkan saja aku beriman padahal belum diuji? Nah, di sanalah ya, kita harus betul-betul memiliki jiwa yang sabar ketika menghadapi apapun. Dan orang yang sabar itulah yang mendapatkan hidayah atau taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Juga firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Setiap jiwa akan mati. Dan kami ketika hidupnya akan menguji dengan keburukan dan kebaikan. Itu sebagai ujian. Wa ilaina turja'un. Dan mereka semua akan kembali kepada Allah. Akan kembali kepada aku, kata Allah. Nah, maka disinilah kita harus bersabar. Kita berusaha sabar. Pasti tantangan ada. Pasti ujian ada. Pasti permasalahan ada. Selama kita hidup di dunia, akan ditimpa dengan berbagai macam ujian. Untuk apa fungsi ujian? Yang pertama, untuk melihat kualitas keimanan kita. Apakah iman kita itu benar-benar murni atau imitasi? Itulah fungsi ujian. Kemudian fungsi ujian yang kedua. Kita akan dididik oleh Allah sehingga menjadi semakin dewasa dalam berpikir, dalam bersikap, dalam bertindak. Itulah fungsi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ujung-ujungnya insya Allah kita akan dimasukkan kepada surganya Allah yang disebut dengan surga Aden. Nah, Allah pun berfirman dalam salah satu ayat yang artinya, dan orang-orang yang sabar karena mengharap keridhaan Allah, mendirikan sholat, menginfakkan sebagian rezekinya untuk kebaikan,
dengan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, nah maka mereka akan mendapatkan surga adn. Yang mana mereka itu akan dimasukkan kepada surga dengan nenek moyangnya, dengan cucu-cucunya, dengan keluarganya. Sehingga didatangi oleh malaikat. Malaikat berkata, datang dari berbagai pintu. Salamun alaikum, kata malaikat. Selamat buat kalian. Karena kalian telah sabar ketika hidup di dunia. Menghadapi berbagai macam ujian. Menghadapi berbagai macam tantangan. Maka itulah orang-orang betul-betul sabar dalam kehidupannya. Tidak gampang. Ini perlu latihan. Dan kalau kita betul-betul menjadi orang yang sabar, itulah orang yang mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketujuh. Yang ketujuh, tanda-tanda orang yang mendapatkan hidayah taufik adalah orang yang istiqomah. Istiqomah artinya teguh pendiriannya. Kokoh dalam kehidupannya. Tidak mudah terpengaruh. Kalau diibaratkan dengan peribahasa, bagaikan batu karang di tengah lautan, terombang-ambing oleh ombak dan gelombang, bahkan oleh badai, tetapi dia teguh sedikit pun tidak bergeser. Artinya orang beriman memiliki prinsip yang kuat, tidak gampang terpengaruh, tapi tetap berada pada jalan yang lurus. Dia tidak tergoyahkan oleh siapapun, oleh apapun. Itulah orang yang mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Allah dalam Al-Qur'an. Ya, dalam surat Fussilat ayat 30. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tastahi anfusakum walakum fiha ma tad'un. Nuzulan min ghafurir rahim. Itu bagi orang yang istiqomah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbku adalah Allah. Kemudian teguh pendiriannya. Maka turunlah malaikat dari langit dan berkata, janganlah kamu takut, janganlah kamu khawatir. Dan kamu bergembiralah kamu dengan apa yang dijanjikan oleh Allah. Kata Allah, kamilah pelindung-pelindung di dunia dan di akhirat. Itu bagi orang yang istiqomah. Kemudian ada salah satu hadis Rasulullah SAW. Salah seorang sahabat Ibnu Abil As-Saqafi bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kulli fil Islam. Katakan kepadaku tentang Islam. Ya. La as'alu ahadan ghairuka. Sehingga aku tidak akan pernah bertanya kepada selain kepada engkau. Bagaimana kata Rasul? Kul amantu billah sumastaqim. Ya Rasulullah, katakanlah kepadaku tentang sesuatu. Sehingga aku tidak akan pernah bertanya lagi kepada seseorang kecuali kepada engkau. Kata Rasul, katakan aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomah. Nah, itulah 7 tanda orang yang mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayah taufik sehingga kita benar-benar menjadi hamba-hamba Allah yang teguh, yang kokoh dan istiqomah serta sabar insya Allah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk malam hari ini. Barangkali sebelum ditutup mungkin ada hal yang mau ditanyakan. Monggo, billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz Hadi atas tausiahnya ini luar biasa sekali. Nampaknya memang perlu introspeksi lagi Pak atas semua tadi yang sudah dipaparkan. Saya sedikit mencatat antara lain adalah yang menurut saya perlu introspeksi lagi adalah masalah menyangkut beriman. Artinya kita harus berpikir apakah aktivitas kita selama ini memiliki nilai di hadapan Allah. Itu kayaknya perlu introspeksi lagi. Lalu saya juga mencatat bahwa kriteria orang yang mendapat hidayah taufik ada 7. 1, yaitu dimudahkan Allah dalam mengamalkan ajaran Islam. Yang kedua, berpegang teguh pada Allah. Yang ketiga, hatinya lembut dalam segala kehidupan dan bertawakal kepada Allah. Yang keempat, ketika perintah sholat, ia menjaga waktu sholat dan khusyuk. Yang kelima, selalu berhati-hati ketika mendengar kata orang dan gak mudah terpengaruh. Yang keenam, sabar. Sabar menahan diri dari hal-hal negatif saat dapat tekanan maupun ujian. Dan yang terakhir, istiqomah, yaitu teguh pendiriannya pada jalan yang lurus. Itu yang saya catat dari tausiah hari ini, dan insya Allah ini buat saya pribadi ini kayaknya perlu introspeksi Pak dari pelajaran ini, yang intinya apakah selama ini aktivitas kita itu memiliki nilai di hadapan Allah. Nah, selanjutnya monggo kawan-kawan, bapak-bapak yang mungkin ingin bertanya, dipersilakan, waktunya masih ada. Sudah ada Pak, ada di chat. Untuk malam ini kita batasi 1 dulu Pak ya. Pertanyaan Pak Ajat Miko. Okay. Malam ini ada 1 pertanyaan, ada dari Pak Aji Pak. Ya, monggo. Saya bacakan atau Pak Sam? Ini Pak. Oke. Dari Pak Aji ini kepada Pak Ustadz Ade. Ya, monggo. Hidayah taufik itu kita mencari apa kita menunggu. Nah, hidayah taufik itu kita mencari apa kita menunggu diberikan Allah. Kalau mencari kan harus aktif. Bagaimana caranya? Kalau pasif tinggal berdoa semoga Allah menurunkan. Nah, itu mungkin Pak bisa dijelaskan. Iya, betul. Bagus pertanyaannya. Bagus sekali. Alhamdulillah. Ini Pak Haji, itu yang namanya hidayah itu harus dijemput. Bukan kita banyak berdoa, ya Allah, tunjukilah hidayah. Ada begini Pak, ada orang begini. Kamu sholat. Agak malas. Saya kayaknya belum dapat hidayah nih. Ada orang. Aduh, keburu kiamat itu. Ya, ada orang yang seperti itu. Nah, jadi hidayah itu tadi oleh Ustadz Sam sudah dibahas ya di salah satunya nih. Jadi kita harus bersungguh-sungguh, berusaha. Allahumma paksakan. Paksakan, Pak. Itu berusaha dengan sungguh-sungguh. Gitu. Nah, jadi harus dijemput hidayah itu. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, ada kecenderungan. Apa sih isi Al-Quran ini? Saya ingin tahu. Apa artinya? Apa tafsirannya? Kalau dikaji, apa sih maknanya buat kita? Nah, itu ada kecenderungan. Nah, baru nanti akan timbul gitu hidayah. Langsung melalui pikiran, kemudian melalui hati. Gitu. Nah, diolah dengan ilmu, dimasukin ke hati. Jadilah makrifat di sana. Gitu kan. Makrifat itu benar-benar paham dan siap untuk dilaksanakan. Gitu. Jadi tidak ditunggu, nanti aja. Ketika kita malas, alasan aja. Kayaknya saya belum dapat hidayah, nanti aja. Nah, itulah
di nanti itulah adalah penyakit yang akan menghalangi hidayah taufik. Nanti kita sholat nanti aja, bentar lagi belum qomat, itu kan. Udah qomat nanti lagi, nanti nggak apa-apalah ketinggalan 1 rakaat mah. Itulah yang akan mengganggu hidayah taufik. Tapi ketika terdengar suara azan, ketika ada teman mengajak, kita usahakan, yuk kita sama-sama untuk sholat. Ya itu masalah kualitas sholatnya itu nanti juga pembiasaan dulu lah. Gitu. Nanti juga akan dengan sendirinya. Jadi dengan dijemput dan dengan kesungguhan, Pak. Gitu ya. Kalau ditunggu namanya dia, Ustaz. Iya, betul. Iya. Doke pitik blorok. Ya, Satu lagi, terima kasih. dari Iya, Pak lagi dari Pak Bambang Budianto. Iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya diberikan kesehatan, dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana kiat-kiat agar hati kita bisa senantiasa lembut dan mudah menerima ajaran Islam dengan kafah. Jazakallahu khairan. Iya. Di antaranya salah satu kita supaya hati itu lembut, luluh, kita sering bergaul dengan orang-orang baik, dengan para ulama, terutama dengan para ulama. Insya Allah bergaul dengan orang-orang baik, kita akan sering melihat sikap yang baik dan dampak daripada kebaikan itu. Itu salah satunya. Kemudian orang-orang yang baik, termasuk para ulama, para ustadz, para kiai, itu akan sering memberikan nasihat-nasihat, Pak. Dan sedikitnya kita akan terpengaruh. Ada sebuah pepatah ya, kalau kita bergaul dengan tukang minyak wangi, maka sedikitnya kita pun akan terbawa wanginya. Gitu, baju kita kejipratan minyak wangi, gitu kan. Tetapi kalau kita bergaul dengan pandai besi, maka kotornya dan hitamnya pun kita akan kena. Nah, artinya kita sering bergaul dengan orang-orang baik dan mencari lingkungan yang baik. Gitu. Nah, itu insya Allah dengan sendirinya kita akan berusaha untuk melakukan kebaikan. Karena kita pun akan penasaran nanti. Itu diantaranya, Pak. Ya. Terima kasih. Ini ada lagi tapi belum lanjut ini. Assalamualaikum, mau tanya Pak Ustadz bagaimana caranya, tapi nggak dilanjutin ini Pak. Oh, belum dilanjut ya. Ya, Pak Asma Khadijah. Ibu Asma. Ibu Asma, maaf. Pak Asma. Silakan boleh langsung Ibu. Monggo, mau langsung juga boleh, Bu. Ngetiknya belum selesai itu, Ustaz. Oh, masih ngetik. Iya, Waalaikumsalam. Monggo. Iya, ini saya mau bertanya bagaimana caranya kalau kita sholat itu kadang itu muncul ada saja yang muncul di benak kita. Iya. Jadi mengganggu kekhususan. Iya, khusyuk. Iya. Bagaimana kiat-kiatnya itu supaya apa yang ada dalam pikiran kita jangan dulu lah muncul kalau sementara sholat. Ya, saya kira itu Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini ya Bu ya. Jadi sholat itu adalah suatu penekanan atau suatu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala untuk mentarbiyah kita. Mentarbiyah ruhiyah kita. Agar kita menjadi orang yang baik, agar kita menjadi manusia yang seutuhnya, gitu. Nah, ketika kita menyatakan diri sebagai seorang Muslim, ya, menyatakan sebagai seorang Muslim, maka yakinkan sholat itu wajib dan dianjurkan untuk tepat waktu. Nah, kemudian para ulama memberikan suatu gambaran tanda-tanda orang yang khusus sholat itu gimana? Ya, ini kita ada tanda-tandanya. Yang pertama adalah menjaga waktu sholat.
Itu Bu ya. Yang pertama, menjaga waktu sholat. Ketika datang waktu sholat atau sebelum datang waktu, kita senantiasa menunggu. Nah, itu ada kecenderungan itu. Nah, sehingga ketika datang waktu sholat, nah kita langsung ingat kepada Allah, langsung mengambil air wudhu. Nah, itu satu, menjaga dan memelihara waktu sholat. Yang kedua, memelihara syarat rukun dan sunah-sunah. Memelihara wudhu, rukun wudhu, dan kita harus pelihara itu. Jadi kita harus belajar wudhu yang baik. Bagaimana cara berwudhu yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Dan kita bertanya kepada orang yang sudah tahu. Nah, ketika wudhunya benar, sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sesuai dengan syarat dan rukunnya, insya Allah dengan berwudhu akan mulai melangkah kepada kehusuan. Insya Allah bisa dicoba. Itu yang kedua. Terima kasih Pak Ustaz. Belum Bu. Belum ketiga. Yang ketiga, kita berusaha untuk memahami apa yang diucapkan, makna yang diucapkan oleh orang yang sholat. Ketika kita Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Selain Allah tidak ada apa-apanya. Itu kan? Kemudian dilanjutkan dengan setiap bacaan, usahakan kita paham. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya sholatku, ibadahku, dan hidupku dan matiku hanya untuk Allah semata. Nah, insya Allah itu akan menambah nilai kehusuan. Walaupun bertahap Bu ya. Jadi tidak sekaligus kita ingat sama Allah semua, enggak. Semuanya juga seperti itu. Ya Bu ya. Semuanya seperti itu. Jadi kita terus bertahap. Dan yang penting insya Allah ketika kita sholat tepat waktu, sudah mendapat pahala, sudah mendapat nilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sholat sesuai dengan syarat dan rukunnya, kita pun sudah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun masalah kehusuan, insya Allah itu bertahap nanti. Ya, itu aja Bu. Ya, terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Heri Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mohon izin bertanya. Ya. Bila kita mengajak seseorang thalabul ilmi, misalnya ngajak belajar ngaji atau mengikuti kajian, tapi orang tersebut belum atau tidak mau meski ada waktu, apakah orang tersebut bisa dikategorikan belum mendapat hidayah Allah? Syukron. Iya. Ya, itu orang itu belum tersentuh hidayah, artinya belum ada kemauan. Belum ada kemauan untuk melakukan sesuatu hal yang baik. Itu. Dan kita bisa aja ketika tadi saya menyampaikan yang mendapat hidayah taufik sesuai enggak? Nah, itu saja Pak ya ukurannya. Itu saja. Nah, tetapi kita jangan putus asa untuk mengajak, ya karena sudah mengajak itu kita sudah mendapat satu pahala yang luar biasa. Masalah mau dan tidak itu urusan Allah Pak. Karena kita tugas kita itu bukan menyadarkan tapi mengajak. Karena urusan hidayah taufik adalah urusan Allah dengan dia. Itu saja Pak. Terima kasih Ustaz. Monggo Bapak-bapak mungkin cukup dulu Pak ya, insya Allah malam hari ini karena mau ada apa? Ini dengan teman-teman dulu. Okay. Monggo. Okay. Terima kasih. Saya tutup atau Pak Ustadz tutup? Monggo kalau waktunya udah habis silakan aja. Ya. Pak Ustadz tutup dulu ya. Oh ya monggo. Karena masih ada Pak Ustadz namanya? Teman-teman kayaknya mau diskusi. Mungkin Pak Ustadz ada keperluan lain bisa menutup untuk ada. Iya. Monggo. Tutup dulu monggo Pak. Ya, monggo Pak Ustadz dulu. Saya yang tutup. Majelisnya belum ditutup Pak Ustadz. Tapi tausiahnya sudah. Gitu. Ya, alhamdulillah, wasyukurillah.
kita sudah melaksanakan satu talabul ilmi ya Pak ya di sini. Mudah-mudahan kita ini senantiasa berada dalam agama yang lurus, agama Allah. Dan yang terakhir itu ada satu riwayat hadis ya Pak ya, yang mana ketika itu sahabat bertanya kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah itu adalah salah seorang istri Rasulullah SAW. Sahabat bertanya, wahai Ummu Salamah, apa yang sering diucapkan di mulut Rasulullah ketika sedang di rumah, ketika Rasulullah sedang santai, ketika Rasulullah sedang dalam keadaan tenang dengan tidak sibuk? Kata Ummu Salamah, Rasulullah mulutnya terus berkata tentang kebaikan dan doa. Apa doa yang sering kau dengar, wahai Ummu Salamah? Doa yang sering aku dengar adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah yang membolak-balikan hati, teguhkan hati saya untuk senantiasa berada dalam agama-Mu. Itu doa Rasulullah yang ahli surga, Pak. Doa kita gimana ya? Kita itu Rasul gitu kan. Nah, untuk itu marilah kita sama-sama monggo kita ikuti pengharapan dan doa dari Rasulullah tadi, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan hidayah taufik sehingga kita dapat merasakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih banyak. Monggo kalau Pak Ustadz ada apa namanya bisa meninggalkan. Oh iya, ya, oke, saya mohon pamit ya. Assalamualaikum. Salam, hati-hati jalan saja ya, hati-hati jalan. Oh iya. Ya, alhamdulillah, terima kasih teman-teman, bapak-bapak, Pak Ustadz Sam. Selanjutnya monggo saya serahkan Pak Ustadz Sam lagi dah. Ya. Kan belum ditutup. Oh iya. Tutup dulu Pak Bayu, monggo tutup dulu. Ditutup aja dulu. Iya, ditutup. Oke. Terima kasih bapak-bapak semua yang sudah hadir di kajian ini. Semoga kajian ini terus membawa berkah untuk kita semua. Berkah yang mulia. Mari kita berdoa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat belum ya, Pak? Oh, salam sehat, salam semangat, salam berkah mulia Indonesia. Terima kasih. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ospek sudah. iya, nah, Untuk teman-teman semua